ganteng sak donya, cengcong. Aku ya wong ayu sak dunya. Dan kali ini luar biasa ya. Kali ini kita benar-benar spesial outdoor podcast dengan narasumber yang para luar janda-janda. biasa. Urung iki statusnya urung normal. Aku neng ini korban dibully. Sumpah. Yakin aku remuk. Korban dibully. Jadi ini mereka istimewa ya, orang-orang yang istimewa bagi saya. Iki gak jadi diurno, nek diurno nabrak. Sentolop. Jarene kon serius malah. Lah dari itu ratingnya mikro dan sentolop tuh ya piye toh. Ini kita mau membahas tentang bagaimana cerita di Hong Kong. Wes luar biasa ini ya. Biasa di luar ya. Kenalan dulu, Darling. Kenalan dulu. Halo, Mbak E. saya Lia dari Cirebon. Iya. Jawa Timur. Lah Jawa Timur kan winginane saiki sembali asale meneh kok. Saiki dadi mantan Ponorogo. Aku kan mau jujur. Piye to, Blong? Weh. Kita ini podcast gak guyon. Kayaknya main komedi. Aku wis serius malah kok guyoni. Tenang. Tak potong pokoknya. Dan mereka berdua ternyata tetanggaan majikannya. Padha remek. Kayak peyek. Tapi kalau dilihat dari wajahnya kelihatannya gajinya gaji double standar nih. Alhamdulillah. Syukurillah. Gaji double standar. Aku udah tak omongin lah. Aku udah tau utang. Oke. Pinter iki ae. Ana wong ora diutang kowe kadang nawari. Lah kae kapan 200 tak bayar kowe balik meneh. Sing serius sebut. Jadi aku serius kan jujur. heeh. Jujur aku nek tukaran yang mburi lah. Oke. Ya wes. Kita mau mencoba mengulik dan menanyakan keberadaan mereka di Hong Kong. Nah, keberadaan karena biasanya tidak beradab. Sekarang keberadaan. Nah, di perumahan elit ya, di Taipo ya. Ah betul. Jangan disebutkan. Tak potong. Di perumahan elit dan tetanggaan ya. Nggih, ora tetangga meneh iki. Kembaran. Omahe mergo padha. Omahe sama kiri dan kanan ya. Iya. Bentuk-bentuknya juga sama. Wis padha lah wedok kok. Bentuke omah ya kuwi. Ini luar biasa ya, tahu podcast kita kali ini istimewa. Campur humor. Iya. Larang lho ki bayarannya. Ya, sih. Iki tanggal 5 lho. Tanggal 20, Mbak. Tanggal 20 ya cair tenan lho ya. Amplop merah, Amplop merah, Mbak. Oh, amplop merah. Amplop petok. Enek kok $20. Kene kadung semangat kok noleh tambahi loro. Ana kok gelemen. Jadi Mbak Lia berapa tahun, Mbak Lia? Alhamdulillah 4 kontrak. Di majikan ini 4 kontrak. Sebelumnya? Sebelumnya 6 bulan jujur. Oh. 6 bulan ngebreak. Karena apa ya? Kerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja. Kerjaku kan seharusnya di Hong Kong, tapi di Singapura 1 bulan. Pulang ke Hong Kong paling lama 1 minggu. Terus ke Cina. Ke Cina 1 bulan, pulang ke Hong Kong paling lama 1 minggu ke Singapura lagi. Oh, berarti bosnya mondar-mandir. Bosnya tuh sebenarnya standby di Hong Kong, tapi di Singapura itu aku ngurus anak cucunya dia. Umur 2 tahun sama SMP kelas 1. Kalau di Cina ngurus bayinya. 6 bulan ya? 6 bulan. Selesai. Pas 6 bulan. Itu berarti pertama kali majikan sampean ya? Iya, di Hong Kong. Tahun berapa itu? Tahun 8 tahun yang lalu ya? 2016. 2016. Iya. Kalau sebelah Mbak Aris bagaimana, Mbak Aris? Sudah berapa puluh tahun di Hong Kong? Kalau Iki bae Hong Kong. Saya masih perawan sudah ke sini.
Lu. Masih perawan ya? Ya, masih perawan. Perawannya umur berapa, Mbak? Ya. SMP ya perawan, Dek. Ayo. Aku lali Mas, soalnya wis suwi. Aku Wis tak koyot nang Hongkong gitu. Koyot ya. aku tak Tahun berapa? pertama kali ke sini tahun 2006 tanggal 8 bulan 3. Oh, terus majikannya? Majikannya dulu yang pertama saya di Tai Putung Sam. Tai Putung Sam saya mendapatkan KDRT dari majikan yang dulu Wih, sakti lah. ini. Entuk duit. Hasilnya. Oh, ada KDRT-nya ya. Ya. Luar biasa. Tapi Berapa tahun itu? Aku Nyata. berapa? 13 bulan. Oh, Tahun. sak bulan. Sebulan, lebih sebulan. Oh, luar biasa ya. Iya, apa ngurus Mbah. Iya yang anu. Oh, Mbah, baik. Mbah. Yo karena pikun. Enggak pikun sih, enggak pikun. Memang Depresi. kadang Error hang. ya Apa gara-gara itu sampean sekarang jadi seperti ini? Ketularan. ya ujung-ujungnya lah ya. Alah bentar. Weh, belum. Nanti ada amplop merahnya. Jadi, jaga Mbah ya. Berarti memang benar ya cerita kalau Hongkong itu juga ada kekerasan fisik itu Iya, berarti nyata. memang ada. aku yang dulu itu sebelum sekarang gajian sekarang itu Kita dari ngomong dulu itu mendapatkan majikan yang enggak Error. menyenangkan. Berapa majikan? Oh, yang itu 13 bulan kan. Yang Terus setelah itu saya finish 2 tahun di Taichung, Yulong. Oh iya, Taito. majikannya aja, cerita majikannya aja. Majikannya itu aku dulu Mumet dasi apa enggak? Hah? Mumet dasi apa enggak? Mbah Lanang mau Loh, memperkosa Mbah. saya malah. Waduh, cek payu tibae. Gak sido perawan. Weh, cek kok. Enggak. Luar biasa ini. Berarti beberapa case memang begitu ya? Ya, tapi aku finish 2 tahun di situ. Aku kan Oh, sampai finish harap diperkosa. nah soalnya kan aku Bertahan. rumahnya ada 2. Oh. Yang rumah yang baik itu kan tingkat 3, juga ada cucu 2, suami istri, terus Mbah Wadon, Mbah Lanang. Berarti berapa? 6 ya, 6 keluarga 6 anggota. orang. Terus Rumahnya aku 2. ikut yang majikanku yang gaji saya di sebelahnya juga. Yang gaji saya itu ada anaknya 3, Singsang Dade dan saya. Jadi kan aku tidurnya di rumahnya majikan yang gaji saya, bukan di rumahnya Mbah. Oh. Nah, terus Mbah Lanang itu saat Mbah Wedok nggak ada itu dia itu Gerayai. tiba-tiba muncul dari belakang kayak gitu. Dulu kan saat setelah dapat majikan yang KDRT dari Mbah itu, aku kan merasa saat di interview bilang bagus, aku alhamdulillah ya Allah udah dapat majikan begitu sayangnya. Tapi di belakang itu kan saya nggak tahu ternyata Mbahnya kan ada maunya, soalnya kan yang pembantunya yang dulu mau iya terus dikasih. Terus kan kalau saya kan Enggak dikasih. aku kan nggak mau. Ya wes. Tapi finish dia sekali itu dia sih. Terus aku bilang kamu sekali lagi tak laporin polisi. Setelah itu dia nggak. Cara njaluke piye? Aku lagi masak ya, dari belakang kan Mbah Wedok lagi nggak Keluar. tahu kemana itu. Dia langsung mau deket dari belakang, saya diseret. Aku kan kaget saat itu. Diremet susune. Spontan. Yo ngono ya wes. Jangan terlalu jelas. Aduh. Ini dilihat orang sedunia ini. Udah yang terjadi seperti itu terus akhirnya ya wes. Ya, Akhirnya itu sampai habis. Dia Wes. Enggak, maksudnya akhirnya dia sudah selesai ya. Iya, dia Wes gak sudah berhasil. sudah tak ancam sekali lagi kamu berbuat seperti itu. Tak laporin. Enggak berhasil artinya. Akhirnya enggak Berhasil Saidi tok ya. Dia cuma mau mencium saya gitu. Oh, berhasil Saidi. Enggak, perasaanku aku cuman berpikir apakah dia tidak melihat dengan mata ya? Bingung gitu. Masya Allah. Ya Allah, begitu jeleknya kah saya. Jadi
cerita buat teman-teman semuanya bahwa kejadian-kejadian seperti itu bukan sesuatu yang tidak nyata. Dan hari ini kita tampilkan dan kita hadirkan, dan kebetulan ini adalah orang-orang terdekat saya ya, yang mendampingin saya di komunitas. Nah, kita mau cerita, mau kulik. Nah, setelah kejadian semacam itu kan persoalan di Hong Kong. Belum lagi persoalan di Indonesia kan. Kalau persoalan di Indonesia ini diceritain 2 tahun paling ya. Nggak cuma sehari sama 2 hari ya, 2 tahun ya. Ya namanya perjalanan mesti ada liku. Ya aku nggak akan ngulik, tapi Ya. memang Samen berdua ada pernah merasa di titik yang terendah gitu. Ya itu terendah banget. Ada Iya. Mbaknya juga, Mbak Lia juga. yang di Indo apa yang di sini? Yang di Indonesia. Yang Kalau di yang di sini kan majikannya itu cuman itu kan, habis Iya. itu dapat yang ini Iya, kan. Iya. Nah, Kalau yang di perjalanan Indo ini ya 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 ngerti. masalah ya keluarga Oh ya, tetap ya. tetap Uang ya? ada. Iya, uang. Suami atau keluarga inti? Suami. Oh, suami ya. Iya. Anda nggak perlu cerita ya. Masalah suami. Nggak perlu. Saya sudah sering mendengarkan. Mendengar sampai bos. Jadi seperti itu. Berarti itu majikan yang Mbah itu majikan kedua. Iya, yang finish 2 tahun di Yulong. Nah, terus habis itu Setelah itu dapat majikan dulunya di Dunmun, terus pindah ke Kamsong Road. Itu 13 majikan bulan. ketiga. Majikan ketiga 13 bulan juga. Kok kenapa harus angka 13? Padahal 13 itu sial loh. Nah, ya sial aku memang. Lanjut. 2 kali 13. Itu, Terus ini majikan iya. ketiga ya. Yang ketiga setelah 4. Yang keempat. yang ketiga itu kan aku masalahnya nggak tahu ya. Setelah pindah rumah langsung semua sudah aku tata semua. Beres aku langsung dibuang. Remek saya belum selesai. Langsung dibuang. Nggak tahu masalahnya apa, katanya aku ngerusakin mobil. Lah aku nggak pernah nyuci mobil, apalagi nyentuh ngerusakin mobilnya siapa coba? Enggak, oke. Kalau menurut persepsi Samen tidak melakukan sesuatu yang salah ya. Tapi Samen dipulangkan. Kira-kira apa gajinya terlalu besar atau bagaimana, atau seperti apa, atau feng shui-nya nggak cocok? Standar gajinya ya biasa. Mungkin karena Apa? saya membantu saat disuruh Pak Coy. ngelapin kaca. Nah, sedangkan kaca itu kan ada prosedurnya Enggak juga. boleh. Iya, yang Terus tinggi. Samen? Aku kan ya kalau kamu mau bersihin sendiri. Oh, aku itu kan ya. bisa jatuh yang ini. Nggak Iya. bisa kayak gitu. Perkara kalimat berarti ya. Mungkin. Kalimat aja, tapi kalau dijelaskan aturan iki lo gak oleh gitu beda lah. Tapi padahal dia kan seorang aparat juga polisi. Oh. Anggota kan tahu aturan juga seharusnya, tapi berarti dia nggak mau. segeng sama Pak Sambo berarti. Iya, betul. Oke, itu majikan yang keempat. Yang ketiga yang itu tadi. Yang keempat. Yang keempat ya tak iling. Apa saking banyaknya? Kok ora aku ki karo ngeling. Ngeling soalnya terlalu banyak. Sak total majikan ada berapa? Lu sik tak iling ya. Siji-siji toh. Setelah dari majikan situ dapat lagi majikan yang di San Malo ya area Kamsong Road San Malo kono gitu. Yes, pokoknya situlah. Terus itu ngopeni Mbah juga. Lu spesialis Mbah lah. Spesialis Mbah. Ya aku dikeproin meh. Setelah dari polisi kan aku istirahat dulu di rumah selama 6 bulan. Setelah lagi aku kesini lagi calling visa, dapat Mbah bertahan 5 bulan, yang dulu 2 bulan, 1 bulan enggak. Dia sudah enggak betah karena dia Mbahnya tuh main pukul juga kayak gitu. Tukang pukul berarti. Iya, aku sampai di sini 5 ya? Digores sama gunting juga. Ya Allah. Terus dipisah sama orang Hongkong. Ya kamu pergi ya, nanti kamu mati loh. Oh, sama Mbak itu. Terus akhirnya keluar. Iya, waktu itu berapa bulan itu bertahan? 5 bulan. Sebelumnya kan kita sudah cekcok, aku langsung kabur ke agent, aku sampai sangkal putung tanganku. Karena diuntir ngene, dia pegang gunting,
siniku mau digunting. Aku gak bisa bayangin. Tapi sampean gak melawan ya itu? Lah gimana mau ngelaman di tanganku dulu. Cowok apa cewek? Mbak. Cowok, mbakku gede, aku enggak segede ini dulu. Kecil aku. Mbakku gede. Oh sekarang zaman jadi gede. Lah aku jadi, Sudah besar berarti, sudah dewasa. lah iya, Tidak perawan lagi berarti. aku so gembrot ini setelah rapi. Oke ya, jadi itu 5 ya. Majikan 5 5. penyiksaan. Ah. Berarti majikan kedua, majikan kelima penyiksaan. Penyiksaan setelah itu Keempat ya. 5 bisa. Mbah, terus Yulong, polisi, Empat. terus 5 bulan. Yang 5 dapat majikan di Jinwan. Jinwan itu Berapa bulan? 2 bulan. Tapi itu enggak ada KDRT karena Aman lah, pokoknya difinisin karena dia Pergi. pass away. oh meninggal. Oh bini. Terus 6. Yang ke-6 aku dapat di Samswipo. Bu cerita ke Taipo ini berapa lagi? Lah yo sik to. Bar Samswipo 2 tahun ngurus mbahnya mulai Mening. bagus 2 tahun kan, terus padahal anaknya masih menginginkan saya untuk menjaga mbahnya nggak mau dijaga. Kalau masih ada pembantu di sini, saya lebih baik di panti jompo saja. Mbaknya nggak mau anaknya, bantu. mbahnya nggak mau selesai. membantu. Ini Selesai. baru ketemu. Bertemu majikan dokter. Nah Ya, sebelum yang ini ya. ya setelah Nah, dokter aman. di Cuman dokter. mobilnya 10 ya. Nah, ya. Nyuci mobil. Itu mulai gajinya mulai naik. Itu nah, mulai dari situ kelihatan ya Oh. kemakmuran Anda ada di situ ya. Di situ di majikan dokter itu gaji saya 6.000. Setelah itu kontrak kedua naik lagi 6,5. Kontrak Wes jangan disebutin. Oh, lah, Ah, ayo, sudah selesai wes. selesai. Wes jangan Di situ disebutin lagi. 7 tahun. Oh, berarti di situ yang paling lama ya. Ya, Mbak Hongkong di ya. situ 7 tahun. Setelah itu di Baru yang ini. ini di street di ya di Sampingnya juga. di sampingnya. Saat temennya juga Beda, katanya. beda street. Beda street. Temennya katanya. Bukan teman, itu kan Dari sendiri. Dari teman itu ke teman. dari teman ke teman, terus Teman CC-nya apa? teman saya. Oh. Terus punya teman yang dekatnya Majikan cari ini. majikan. yang ini Bukan ini temennya. Bukan, bukan, belum kenal bukan, itu. belum kenal waktu itu. Terus dikenalin, dia kan tanya ke teman itu, Heeh. Intinya Kamu ada- dari teman ke teman. ada apa pembantu enggak yang lagi Cari butuh majikan. majikan. Ya. Waktu itu kan Waktu corona itu lagi lagi. pas corona banter-banternya, aku pun dapat masalah di Indonesia, ya itu tadi. ya, oke, Jadi oke. bergejolak-jolak. Ah, wes. Akhirnya aku Nemu sekarang ya. Nemu. Nah, menemu sekarang. Oke, sampean ganti leren sih. Aku nanya Mbak Lia. Oke, silakan. Tapi sih ya. Oh, ojo sih kok. Loh, urung Nang tak kene potong guru. ya. Nanti konklusi sama kesimpulannya tetap jalan. Jadi Belajarin. kalau Mbak Lia tadi cuman 6 bulan tadi terus Iya. geser-geser terus ketemu yang ini. Iya, Tapi memang keluarga masalah ya. iya. Yang masalah itu keluarga. Berat Kalau banget dari- ya. Kalau dari Majikan sini nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Jadi sekarang sudah mulai menikmati ya. Hongkong ini Alhamdulillah lagi menikmati gaji utuh daripada yang tahun sebelum-sebelumnya. lah. Kemarin itu cuma nyisain 500, yang sisa suami gitu. Oh, enak banget ya jadi suami sampean. Makanya kalau jadi suami gue enak Mas. Bahkan kepupuran. Makanya sekarang kan lagi menikmati masa enaknya lah, alhamdulillah. Tapi sampean berangkatnya ke sini sudah bersuami? Sudah bersuami, Oh, terus pamit. pulang menjanda. Berangkat punya suami, pulang suami Pulang diambil menjanda. orang. Disasar Iya. bebek. Nah, Budal lah. bojone disasar bebek, malah justru mantan udah nikah. Cerai baru 1 bulan mantan udah nikah. Oh, mantannya udah nikah. Tapi Heeh. belum cerai, mereka juga nikah juga Udah, banyak. ya, Ya. udah. Saya Pengakuan Makanya kan diri. Statusku nggak mau digantung, lebih baik aku mengeluarkan biaya daripada statusku digantung. Oh, jadi Anda juga begitu kan? aku yang Nah, belajarlah pada diri. alamat ya. Podo remuk. Bodoh. jadi ya. Tapi
menurut pertanyaan saya lagi adalah untuk menikmati hari ini, sampean berdua ini kan mengalami proses yang ancur-ancuran ya, Iya. remuk-remuk ya, Hampir apalagi bunuh diri aku Mas di sini. Iya wis Hampir. disilet-silet gitu. Terus akhirnya bosnya Waktu itu ya. Sik, menarik ini. Soalnya gini, dulu kan sama mantanku kan ketemu di Taiwan. Pacaran kan di Taiwan, nikah di Taiwan, terus pulang kan Indonesia. meresmikan lah intinya. Nikah 16 tahun. 16 tahun itu Waktunya lah, panjang. sampai dari nol lah intinya, dari nol sampai suamiku ibaratnya aku modalin, punya mobil duit, ibaratnya punya mobil baru beberapa bulan dijual beli lagi gitu tau. Terus rumah pun ibaratnya udah sebenarnya tuh kalau apa ya? Cek. Sik urung nangis, urung iki sik Mas. Ora enak nangis iki guyu kok. Rene, wong aku malah bergembira ria kok. Soda susu. boleh senyum ya. Terus Seharusnya kalau nggak ada masalah dari suami, kita tuh sekarang lagi menikmati masa ya menikmati segala sesuatu yang sampean rumah udah ada, cita-citakan. ibaratnya kendaraan udah ada lah, tinggal menikmati ngurusin anak lah. Karena mantanku ibaratnya seneng main, judi, perempuan lah. Akhirnya apa? Habis. Ini nggak apa-apa ya ini. Nggak apa-apa Nayang. lah. Oke. Nggak apa-apa. Orang ini ya jujur. Aku udah lost. Terus tak pikir-pikir, akhirnya aku ngambil keputusan cerai lah. Oh, tapi pada waktu berlangsung itu ya fine lah. Semuanya baik-baik saja. Tapi nek diterus-terusno ya jadi remuk gitu. Hancur. Sebenarnya itu aku ngerti dia gimana tuh dari hamil anak gua. Cuman aku di awal enggak? Di awal aman saja. Aman. Dari anak pertama aman. Dari anak aku hamil anak kedua hamil muda sampai melahirkan itu dia udah apa ya? Intinya habis-habisan lah. Sampai sebetulnya tuh proses cerai itu orang tua juga nggak ikhlas, nggak mendukung. Sampai sekarang pun masih mengakui kalau aku tuh menantunya. Mertua ya. Soalnya kebutuhan apa kan ibaratnya aku jadi tulang punggung gitu. Karena aku udah nggak kuat, terus dia kan udah bolak-balik talak dari aku hamil. Terus yang kemarin yang nalak terakhir dikiranya aku nggak berani, akhirnya aku nyewa pengacara dari sini. Total habis 12,5 juta. Ya udah daripada statusku diganggu. Lah aku pikir dia belum ada gandengan. Lah akte cerai belum keluar, dia ternyata udah nikah. Aduh kok aku goblok banget. Berarti kan aku ngasih kesempatan dia untuk, tapi dipikir kedua kalinya daripada statusku digantung lebih baik aku berkorban duit lah, apalagi duit segitu orang dulu juga ratusan juta udah tak ikhlasin. Ya itu sebetulnya tuh kalau masalah kerjaan majikan no problem. Hongkong tidak ada masalah. Masalah justru di Indonesia. Ya, masalah cuma ya itu. Kalau Mbak Gemblung di Hongkong masalah, di Indonesia masalah juga ya. Ya dulunya masalah setelah dapat majikan yang setelah di dokter itu kan kita nikah, baru nikah itu ya karena ya dulu kita sudah ada perjanjian, aku meneruskan kontrak 3 tahun lah, tapi ya melenjani janji. Wes, oke, paham. Melenjani janji. Ya ngomongnya belenjani janji. Kok aku iki gak iso balik. Jadi iso nyukupi. Keadaan ini sih ngerai iso balik. Covid. Wis finish tapi otomatis kan aku harus nambah lagi. Oke, saya potong. Oh, ya. Di sisi ini semuanya sebenarnya ketika sampean berdua itu ibaratnya memutuskan pulang ke Indonesia dan tidak berkarir lagi di Hongkong, itu kira-kira kebutuhan kehidupan sehari-hari di rumah atau di Indonesia itu tercukupi nggak kira-kira kalau dilihat? Ya, menurut sampean tanpa kerja di Hongkong nek sampean. Kalau saya ya belum ada pikiran untuk pulang ke Indo dulu sebelum anakku berhasil. Jangan sampai nasibnya kayak aku lah gitu. Intinya aku pengen. Sebenarnya itu. Iya. Karena masih punya tanggungan anak sekolah. Iya. Karena mantan suamiku kan sekarang ikut istrinya, anakku ikut Mbah mertua. Dari mertua. mantan mertua. Berarti masih baik sama mertua. Alhamdulillah masih komunikasi. Karena cucunya dibawa. Iya. Terus
mantan mertuaku kan belum menganggap aku udah Putus. Oh. Tapi menurut sampean ya anaknya dipelihara, anak sampean dijaga dan Iya. dirawat baik-baik sama mertua. Alhamdulillah aku percaya, soalnya dari melahirkan apa memang mertuaku Aku Oke. perhatian. Iya, soalnya aku sendiri udah nggak punya orang tua. Mari cerita, panasnya hilang dia jadi adem. Setelah ngomong sama saya selalu adem Anda itu ternyata. Dan ini kopi kapan di? Habis deh. Coba sih ngombe. Embuh di situ nggak tahu. Oh, jadi tapi itu memang 16 keluar SMP Udah langsung nyampe merantau. luar biasa. Dua kali majikan. Soalnya kalau di Taiwan kan nggak bisa kayak di Hong Kong satu majikan berapa tahun Iya, gitu. iya. Harus 3 tahun Ganti. ganti, 3 tahun ganti. Berarti memang passion dan hasrat sampean Jeruk tidak ingin pulang di Indonesia Untuk sebenarnya. sementara ini Enggak, waktu sama suami pun kan pulang kan. pulang Terus ya. menikah berapa tahun? Menikah 16 tahun di rumah, terus baru berangkat ke Hong Kong. Nah, pas 16 tahun itu Iki gini. kelakuannya itu yang bikin sampean mau Ya, pergi lagi. ya. Oh. Sebenarnya tuh berangkat ke sini dulu mantan suami ya yang nyuruh, karena keadaan ekonomi udah semakin, dulu kan dia kerjanya kan kayak jual beli sapi, kambing. Oh, Terus, Bante. bangkrut. Oh. Aku dulu abis nikah aku berangkat lagi cari modalin suami. Jadi belantik. Setelah jadi belantik maju ya, ibaratnya majulah. Bangkrutnya karena dia udah mengenal Habis itu lah. main, judi, pokoknya gitulah. Ya. Terus punya hutang kan sampai ratusan juta lah. Akhirnya aku disuruh berangkat ke luar negeri. Aku turutin karena namanya orang suami istri saling membantu lah. Iya enggak? Aduh. Terus aku berangkat ke sini. Selama di sini ikut majikan ini, ibaratnya yang 5 tahun itu udah nggak ada Terus apa-apanya nggak lah. dihitung lah, nggak bisa Mm. dihitung. Oke. Jadi aku cuman nggak tahu ya, aku nggak bisa habis berpikir di mana bahwa kok malah istrinya dia punya masalah, istrinya Ya. disuruh nggak masuk di saya, tapi oke, ini terjadi, kita ceritakan buat teman-teman semuanya dan yang mau berbagi itu luar biasa. Buat Nah, pengalaman. jadi sekali lagi segala sepenuh hati itu pasti diserahkan ya. Lah, Teman-teman ini perempuan yang menyerahkan seluruh jiwa raganya bahkan untuk keluarga, untuk Keluarga. pasangan ya. Tapi ternyata mendapatkan nilai. Tapi kembali lagi bahwa di mana kalau sampean tadi balik lagi ke Hong Kong kan karena terjadi nah, kolaps. Kalau Iya. sampean sudah ada perjanjian tapi dia tidak bisa komitmen Belum jadi dengan janji. perjanjian tadi, akhirnya ya sudah, saya tetap akan di jalur saya. Nah, oke, pertanyaan saya lagi mungkin nggak banyak lagi. Ini Aku mau kehidupan di sini mau sampai berapa lama lagi? Kalau sampean jelas tadi jawabannya. Sampai anaknya. Sampai anaknya Sampai kelar anaknya. semua. ya. Mudah-mudahan sama yang di atas dikasih kelancaran rezeki lah. Amin. Rezeki pasti lancar, Mbak. Amin. Menurut saya. Hmm. Nek sampean sampai kapan? Sampai Sampai entuk bojo anyar. Bojanya terus Lalu dipenging balik. ya pokoknya ada yang bisa menanggung jawabi saya. Pulang selesai. Iya, pokoknya ya Nah, soalnya saya juga udah tahu kok berapa uang Anda, aku tahu kok gitu loh. ya wes. Tapi bener, kalau di sana yang itu jadi pulang. Ya insya Aman. Allah kalau ada jodoh. Lah kira-kira ada rencananya nggak sama Ya, itu? ya karena aku ibaratnya nggak memberi harapan. Oh enggak, aku nanya, ada target kan? Ya, Ada ya kapan ada dia target. kapan dia ngajak atau Ya, mulai kalau kapan? dia tuh selalu setiap kali telepon saya dia ngajak. Terus andanya Ngajak. masih Aku belum memberi jawaban karena aku sendiri kan belum lepas dari yang istilahnya ya aku belum sudah- selesai nih. Ya menurut aku kan belum. Oh, yang itu belum kelar. Ya maksudnya kan aku kan belum ada. Iya, ya itu belum dikelarin. Lah, iya, Nah, setelah itu istilahnya- kelar baru oke. Ya itu ya Gitu Ya, aja. Kalau iya. itu sudah kelar, ini dilanjut. Iya insya Allah. Nah, berarti selesai ya. Pulang dulu ya. Nah, oke, tak samperin nanti kamu. Dono Mulyo kan? Donomulyo. Saya datang nanti. Jadi seperti itu. Teman-teman semuanya, terima kasih Mbak Lia dan Mbak Aris. Sama-sama. Ini pelajaran penting berharga yang jelas buat diri saya sendiri
Dan buat pengalaman teman-teman, tidak harus kita mengalami sesuatu yang dapat pelajaran itu, tidak harus kita mengalami, tapi kita bisa belajar dari orang lain, dari pengalaman orang lain. Mudah-mudahan teman-teman semua masih diberikan kekuatan. Sekarang kira-kira harapannya satu-satu sampean berdua ini untuk closing statementnya untuk ke depan itu seperti apa harapannya dan bagaimana cita-citanya. Closing statement silahkan. Harapannya yang pasti semoga ya anak bisa sukses, nomor 1. Dan kedua, kalau untuk menikah Pasangan belum kepikiran dulu, masih mau tahan dulu. menikmati masa Sendiri. sendirian. Sip, Mbak Lia. Pokoknya tujuannya buat anak, membesarkan dan membekali mereka dengan pengetahuan yang cukup. Nah, Mbak Aris? Ya, kalau saya harapanku itu ya untuk saat ini untuk kebahagiaan kedua orang tua saya, karena ya saya belum punya anak ya. Dan nanti kalau ada jodoh ya, maksudnya kalau Saya berharap ya, ada jodoh dan saya kikuk-kikuk gitu loh, kok sawi gitu mengaku ngomong. kan ngono kuwi ta. Terus itu ya harapannya. Aku wis diketak ya wis mandek. Kali. Harapannya Ya, itu berkeluarga. sok, hatinya itu sok. Setelah keluarga ya, pokoknya membina sesuatu yang baik. Punyai anak. Amin. Sip, tak samperin nanti. Ya. Disamperin tok lo yo, aja sampai gak enek anak. Loh, lah aku mesti ganyang. Kan sudah ada dia. Buuhan Mbak, buuhan. Becek. Aku diundang orang kira-kira ya. Ayo moro to. Yo moro yo di WA wae lo. Oke. Oke, ini sebelum dilanjutkan sama teman-teman, ini akan menjadi seru, cerita rame. Dan sekali lagi Mbak Lia dan Mbak Aris, terima kasih banyak atas pengalamannya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa belajar mendapatkan pengalaman yang berharga dari cerita mereka berdua. Tidak ada sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini ketika kita tidak merasakan hal yang pahit di sebelumnya. Jadi jadikanlah hal-hal yang pahit di masa lalu, di masa belakang untuk harapan cerah di masa mendatang. Terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan teman-teman selalu dibekali sehat dan kuat dan iman dan segala sesuatu untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita teman. Terima kasih, keep stay tune in my YouTube video and see you, bye-bye. Bye.